Lo tau gak sih ada satu fakta bahwa sebenarnya orang-orang kaya itu mereka berawal dari nol. Mereka tuh start from nothing, gak punya apa-apa. Bahkan Robert Kiyosaki juga pernah bilang bahwa aset terbesar yang kita miliki adalah bukan uang atau harta lainnya ya, tapi aset terbesar yang kita miliki itu adalah mindset kita untuk terhadap masa depan kita. Jadi sebenarnya kita bisa mengikuti habit-habit yang dilakukan oleh orang-orang kaya, karena dengan mengikuti habit tersebut kita tuh ibaratnya kayak ketularan kaya. Nah, jadi di video ini gue mau bahas 3 habit yang sering dilakukan oleh orang kaya dan mulai bisa kita semua praktekkan dan lakukan dari sekarang. Yang pertama, gue mau kenalin sebuah riset yang namanya Marshmallow. Di dalam sebuah riset ini dipantau anak-anak mulai dari usianya muda sampai usianya 40 tahun, teman-teman. Jadi ini tesnya. Katakanlah ada beberapa anak ditawari marshmallow oleh seseorang, dan orang ini bilang kalau kalian mau tunggu 10 menit lagi, kalian bisa dapat 2 marshmallow. Kita katakanlah si A ya, dan juga si B. Si A lebih pilih untuk menunggu 10 menit supaya dia bisa dapat 2 marshmallow. Beda ya sama si B. Si B ini ya dia langsung makan marshmallow yang udah ada di hadapannya gitu. Sesederhana ini tesnya, tapi kalian tahu gak sih si A tadi yang lebih memilih untuk menahan kenikmatan sementara, yang lebih memilih untuk menahan nafsunya untuk memakan marshmallow yang ada, memiliki penghasilan yang cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan si B. Ya sedangkan si B aktuali pendapatannya lebih rendah. Itu contoh aja deh Raditya Dika ya. Dan dia punya karya ya dari buku-bukunya, dan bukunya itu laris banget sehingga dia pernah bilang bahwa ini adalah uang terbesar yang pernah gue pegang. Pada waktu itu pasti akan ada momen ya dimana Raditya Dika bisa aja gitu beli sport car kayak Lamborghini atau rumah mewah lainnya. Tapi di situ dia berpikir lebih dalam. Kalaupun gue beli sport car, ya untuk apa gitu? Ya sebenarnya gue masih bisa beli mobil sih, tapi nggak harus sama sport car. Nah, jadi uang-uang dari hasil karya tersebut dia lebih pilih untuk invest jangka panjang untuk masa depannya, karena dia pengen punya dana pensiun di usianya 35 tahun. Dan ini keren banget ya. Pahami bahwa penghasilan 10 juta per bulan kalian itu bukan untuk dihabisin. Duit itu tuh harus kalian saving untuk masa depan kalian. Ya kita nggak tahu kedepannya bakalan ada apa. Kita bisa saving untuk dana darurat kita nanti. Kita bisa investasiin atau lain sebagainya. Kita bisa investasi di reksadana, atau kita banyak bersedekah dan membantu orang lain. Itu jauh lebih baik loh dibandingkan kita sekaligus habis gitu uangnya. Pahami bahwa masa depan itu sebenarnya lebih berharga dibandingkan kenikmatan sesaat yang ada di hadapan kita saat ini. Jadi itu ya teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokuslah pada value, bukan pada harga. Jadi waktu itu gue sama teman-teman profesional gue lagi mau jalan-jalan. Salah satu teman profesional gue ini adalah seorang fotografer ya, yang udah kerjasama bareng influencer Indonesia. Nah, temen gue yang fotografer ini ternyata punya handphone iPhone 13 Pro Max. Di sini salah satu temen gue yang lain nyinyir tuh, bro lu kenapa sih beli HP iPhone 13 Pro Max, boros banget dan harganya juga gak make sense. Dan temen gue yang punya iPhone 13 Pro Max cuma jawab, ya gue udah nganggap ini adalah mesin duit buat gue, karena ini HP udah menghasilkan uang yang lebih buat diri gue sendiri, dan udah gue pakai hampir 4 tahun lebih. Dan di sini gue berpikir gitu ya, seandainya aja waktu dia beli HP ada momen ya dimana dia mau beli HP, dia pilih HP yang harganya 10 juta. Nah mungkin aja memang hasil kamera jepretannya nggak akan sebagus hasil jepretan dari iPhone 13 Pro Max, atau bahkan usia dari HP tersebut juga nggak akan selama iPhone 13 Pro Max tadi. Jadi kesimpulannya di sini adalah teman-teman harus tahu dulu value dari produk yang mau teman-teman beli dan mau dipakai untuk apa gitu. Jadi kalau kita cuma beli barang tapi nggak menghasilkan uang ya kayak percuma aja gitu. Jadi teman-teman juga harus sadar bahwa ada yang namanya aset produktif dan juga aset konsumtif. Ini bedanya apa? Aset produktif itu adalah barang yang kita beli yang mensupport kita untuk memiliki penghasilan yang lebih. Contohnya,
kita punya HP tadi ya, iPhone 13 Pro Max, kita gunakan untuk kebutuhan vlogger, untuk konten kreator, untuk foto-foto, dan bisa menghasilkan uang gitu loh. Aset konsumtif di sini ya kita cuma beli tapi nggak menghasilkan apapun untuk diri kita gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi fokuslah pada value, bukan pada harga. Habit terakhir adalah investasi kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti upgrade skill baru, mempelajari hal-hal yang baru, kemudian ikut webinar, ikut kelas berbayar, membeli buku dan membaca buku-buku. Hal-hal tersebut yang bisa dapat meningkatkan kemampuan kita menjadi level 1 menjadi level 2. Dengan kita menjadi lebih jago di bidang tertentu, otomatis kita akan dibayar lebih mahal oleh atasan kita atau bos kita, atau lu adalah seorang pengusaha, maka profit dan penjualan lu juga bakalan meningkat. Hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan upgrade skill. Gue jadi inget dulu gue sempet pernah diundang untuk ke rumah orang kaya ya, dan gue datang ke rumahnya. Beliau nggak menunjukkan TV-nya yang super besar, rumahnya yang super megah, atau mobil-mobilnya yang mewah. Yang beliau tunjukkan ke gue adalah rak-rak buku yang diisi dan disusun oleh buku-buku yang selalu ia baca setiap harinya. Dan kita pun mengobrol santai, sampai di sela-sela obrolan beliau mengundang gue untuk yang kedua kalinya untuk datang ke kantor perusahaannya dia. Dan gue pun datang, tapi gue datang 10 menit lebih awal, dan setelah gue datang dan masuk ke kantornya, ternyata beliau sudah duduk di kantornya dengan tumpukan-tumpukan buku dan beliau sedang membaca buku. Nah, di sini gue belajar. Ternyata orang-orang kaya itu punya habit untuk terus belajar, haus ilmu pengetahuan, dan gak pernah ngerasa kalau gue udah jago di bidang A, kalau gue udah jago di bidang B. Makanya bener aja kata Steve Jobs yang pernah bilang bahwa stay hungry dan juga stay foolish. Maka dari itu teman-teman semua, kita bisa mengikuti habit-habit yang dilakukan oleh orang kaya, seperti banyak membaca buku, kemudian melakukan upgrade skill yang bisa membuat kemampuan lu lebih meningkat, ibaratnya dari level 1 ke level 2 ya. Nah, itulah 3 habit yang bisa gue sharing ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. 3 habit ini adalah 3 habit yang udah gue lakukan, karena apa yang kita sharing tapi tidak kita lakukan adalah hal yang buruk, dan Allah juga gak suka sama hal tersebut. Ingat ya teman-teman semua, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kalian bisa, maka Allah juga sesuai prasangka hambanya gitu. Tapi kalau kalian gak bisa, ya berarti kalian udah membatasi pikiran kalian sendiri untuk menjadi orang yang bisa. Maka dari itu, manfaatkan waktumu sebaik mungkin, karena waktu kita sangat terbatas. Sampai jumpa.